Katakanlah disampaikan apakah KPK masih berdaya untuk memberikan sejumlah saksi termasuk petinggi partai. Faktanya kemudian kami juga memanggil saksi Sekjen DPP PDIP. Namun sekali lagi bahwa memanggil saksi, memanggil siapapun orangnya itu bukan atas dasar permintaan, ya, tetapi adalah kebutuhan penyidik dalam dalam melengkapi berkas perkara. Kebutuhan penyidik itu tentu dalam rangka pembuktian pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka. Sekarang yang dilakukan proses hukum terkait dengan hal tersebut, kita tunggu saja apa yang akan dilakukan ke depan. Tentu saja proses hukum kita saling menghormati, kita saling menghargai tanpa kemudian melewati batas-batas yang ada. Dari mana hak itu didapatkan? Dari keputusan MA. Jadi bukan perasaan PD Perjuangan, bukan keinginan PD Perjuangan. Keputusan MA memutuskan bahwa memberikan hak pada partai politik untuk melakukan diskresi terhadap perpindahan suara itu. Nah, MA harus jelaskan. Pengawasan dan pemantauan terhadap perlintasan, ya, terhadap perlintasan penumpang yang secara undang-undang memang informasinya atau hasilnya adalah merupakan informasi yang dikecualikan, ya. Namun dapat kami pastikan bahwa setelah melakukan pendalaman tersebut kami bisa memastikan bahwa yang bersangkutan HM telah berada di Indonesia pada tanggal dan masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020. Permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah kita layangkan, dan sampai hari ini kita masih terus berusaha bekerja keras untuk melakukan penangkapan. Tolong kepada masyarakat mengetahui keberadaan tersangka, dan saya himbau kepada tersangka saudara HM berikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini, karena sesungguhnya setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan. Harun Masiku diduga disembunyikan. KPK mengatakan penyidik masih berupaya telusuri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku masih bertanggung jawab atas buronnya Harun Masiku yang sudah 1 tahun lamanya. Pelaksana Harian atau PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi Setio Budianto menanggapi rumor yang beredar terkait bahwa Harun Masiku yang merupakan mantan caleg PDIP disembunyikan oleh pihak tertentu. Nah, apakah kemudian disembunyikan atau bersembunyi? Itu adalah upaya yang akan dilakukan oleh para penyidik untuk berusaha menelusuri keberadaan dari Harun Masiku. Demikian kata Setio di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota fraksi PDIP DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan yang juga menyeret Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU dan 2 kader PDIP Agustiani Tio Fridelina dan Saiful Bahri. Harun dan keempat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020 lalu, atau tepatnya 1 tahun tak kunjung ditangkap oleh KPK. Selama tidak melihat kuburannya, KPK anggap Harun Masiku masih hidup. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meyakini bahwa salah satu buronan Harun Masiku masih hidup. Hal itu diyakini oleh pelaksana harian atau PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Setio Budianto, menanggapi rumor yang beredar bahwa mantan calon legislatif PDIP itu telah meninggal dunia. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota fraksi PDIP DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan. Terkait meninggal dunia atau tidak, selama pihaknya tidak melihat jenazahnya di mana, kuburannya di mana, maka pihaknya menganggap yang bersangkutan saat ini statusnya masih hidup. Demikian kata Setio di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta. Harun Masiku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka yang juga menjerat Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU dan 2 kader PDIP Agustiani Tio Fridelina dan Saiful Bahri pada 9 Januari 2020. Artinya, sudah 1 tahun Harun Masiku belum ditangkap oleh KPK. Harun Masiku sendiri merupakan tersangka dan juga saksi kunci terkait sumber uang suap yang digunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU Republik Indonesia. Digoyang korupsi bansos, Banteng tiarap. Kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang menyeret Juliari Peter Batubara, ex-menteri sosial yang juga wakil bendahara PDIP itu melebar lebih jauh. PDIP juga ikut terseret-seret lebih dalam, namun menghadapi badai seperti ini, Banteng memilih jalan. Majalah Tempo edisi pada pekan ini 21 hingga 27 Desember 2020 membuat geger isu bansos menyeret ke kader Banteng lainnya. Isu ini dijadikan headline dan dipasang di sampul.
Judulnya dicetak tebal-tebal dengan gambar goodie bag, tas kombinasi warna merah putih yang berisikan pamit bansos. Tas tersebut diilustrasikan koyak pada bagian bawah yang dikerubungi tikus dan puluhan partai. Dalam laporannya, Tempo menuliskan kasus ini bermula dari penetapan mekanisme penunjukan langsung atau PL perusahaan penyedia paket bahan pokok, goodie bag, dan hingga jasa pengiriman bantuan sampai ke penerima manfaat. Dasar penetapannya adalah regulasi kedaruratan bencana. Kebijakan ini membuka peluang swasta untuk menyuap agar ditunjuk sebagai rencana. Dua pengusaha dan seorang sumber Kementerian Sosial menceritakan, tim Juliari kerap menggelar pertemuan dengan calon rekanan di restoran sate khas Senayan di seberang gedung Kementerian Sosial di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Selain meminta fee Rp10.000 untuk per paket bahan pokok, per paket bahan pokok seharga Rp300.000, tim Juliari juga belakangan mensyaratkan tambahan upeti 11 hingga 12% dari nilai pengadaan. Sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp6,464 triliun yang disalurkan selama 8 bulan terakhir ini. Duit korupsi yang dikumpulkan tim Juliari tidak hanya untuk membiayai keperluan pribadi ex-Mensos ini. Seperti dikatakan Ketua KPK Firly Bahuri dalam jumpa pers 12 Desember lalu, Tempo menyebut uang itu juga mengalir ke sejumlah politikus dan pejabat. Mulai dari pemimpin salah satu komisi di DPR RI dari fraksi PDIP, Ketua Komisi DPR, anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, hingga untuk pemenangan calon kepala daerah dari PDIP di Pilkada 9 Desember lalu. Namun, tidak disebutkan secara rinci siapa saja calon kepala daerah dari PDIP yang dimaksud. Nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga ketarik-tarik. Tempo mengutip keterangan staf di Kemensos yang namanya Dirahasiakan, yang menyebutkan bahwa Gibran yang disamarkan dengan panggilan anak Pak Lurah ikut terlibat merekomendasikan perusahaan pengadaan tas paket bansos. Berita Tempo ini sudah menjadi bahasan luas sejak kemarin. Di dunia maya, berita ini juga jadi obrolan panjang. Banyak pihak menggunakan berita ini sebagai senjata untuk menyerang PDIP. Namun, sampai tadi malam, para politisi PDIP masih diam. Tak ada petinggi partai ataupun kader mau mengomentari hal ini. Petinggi PDIP seperti Hasto Kristianto, Jarod Saiful Hidayat, Rohmin Dahuri, Bambang Wuryanto yang dikonfirmasi langsung oleh rakyat merdeka tidak mau berkomentar. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno dan politisi muda PDIP Masinton Pasaribu yang biasa paling gampang dikonfirmasi juga tidak bersedia memberikan tanggapan. Pihak istana juga sama, tak ada staf yang mau memberikan komentar atas disebut-sebutnya nama Gibran dalam laporan Tempo itu. Menyikapi berita Tempo ini, maka Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, berencana mengajukan gugatan pra-peradilan. Tujuannya agar KPK memperluas penanganan kasus suap bansos tidak sebatas di Juliari. Jika nanti terdapat indikasi kurang, maka kami akan ajukan gugatan pra-peradilan, kata Boyamin kepada rakyat merdeka tadi malam. Selama tidak melihat kuburannya, KPK anggap Harun Masiku masih hidup. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meyakini bahwa salah satu buronan Harun Masiku masih hidup. Hal itu diyakini oleh Pelaksana Harian atau PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Setio Budianto, menanggapi rumor yang beredar bahwa mantan calon legislatif PDIP itu telah meninggal dunia. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota fraksi PDIP DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan. Terkait meninggal dunia atau tidak, selama pihaknya tidak melihat jenazahnya di mana, kuburannya di mana, maka pihaknya menganggap yang bersangkutan saat ini statusnya masih hidup. Demikian kata Setio di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta. Harun Masiku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka yang juga menjerat Wahyu Setiawan, sang komisioner KPU, dan dua kader PDIP, Agustiani Tio Fidelina dan Saiful Bahri pada 9 Januari 2020. Artinya, sudah 1 tahun Harun Masiku belum ditangkap oleh KPK. Harun Masiku sendiri merupakan tersangka dan juga saksi kunci terkait sumber uang suap yang digunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU.